Pelajaran pertama yang kita dapat, bahwa kalimat tauhid itu bukan kalimat yang hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus diikuti dengan perbuatan yang sesuai dengan kalimat itu. Gitu. Itu pelajarannya ya buat kita ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana kondisi Nabi Yunus di saat kritis. Apakah dia juga ingat sama Allah? Lihat surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 143, 144. Saya baca ya. Pak Hari, saya izin baca ya. Ya. Teman-teman semua. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, kata Allah, 143-nya. Maka sekiranya dia di sini Nabi Yunus maksudnya ya. Maka sekiranya Nabi Yunus dulunya itu tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih dalam kurung, di situ terjemahannya, atau banyak mengingat Allah, kan gitu kan? Lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Niscaya dia, Yunus ini, akan tetap tinggal di perut ikan itu, kata Allah, sampai kapan? Illa yaumi yub'atsun. Sampai hari berbangsa. Andai aja dulunya Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak ingat sama Allah, maka Allah akan biarkan Yunus, Allah nggak akan kabulkan tuh permintaan Yunus untuk diselamatkan dari perut ikan sampai kapan? Persis kayak kejadian Fir'aun. Sampai hari ini tuh. Nabi Yunus nggak akan dikeluarkan dari kondisi sulit. Cuma beda perlakuan Allah terhadap Fir'aun dan Yunus. Padahal dua-duanya sama-sama ingat sama Allah di saat kritis. Yang Fir'aun dicuekin, bahkan ditolak, bukan hanya doanya, sampai jasadnya ditolak sama Allah. Sampai detik ini nih. Tapi Nabi Yunus, doanya dikabulkan, Allah keluarkan Yunus dari perut ikan, dan selamat. Kan gitu. Terus kenapa Fir'aun nggak diterima? Kenapa Fir'aun nggak diterima sama Allah doanya? Lanjutin lagi, surat Yunus ayat 91. Kita balik lagi tuh. Tadi kan Yunus 90 tadi tuh. Nah, sekarang kita pengen lihat nih, apa sih penyebab yang membuat Fir'aun tuh nggak ditolong sama Allah? Padahal dia nyebut Allah, padahal dia ngaku Islam. Bang Didi udah ya, Pak Amin udah. Mbak Ika nih, Mbak Ika Dewi. Boleh tolong baca artinya Mbak Ika? Jangan nyanyi ya, Kak. Jangan nyanyi. Sudah ketemu? Silahkan. Gantian. Siapa nih yang siap udah? Mbak Tita atau Bang Eman? Boleh juga Bang Eman. Mbak Tita tuh Mbak Rizky, Pak. Oh gitu. Oh namanya aja ya. Iya Mbak Rizky, boleh Mbak Rizky. Nah nih Mbak Ika udah balik nih. Mic-nya diaktifin dulu Mbak Ika. Ya udah, siapa nih? Habibi Alfarel siapa sih? Habibi Alfarel. Era, Pak. Udah Pak, ayat 91 ya? Ika. Oh udah. Siapa tuh? Yunus Ika, ayat 91. Ayat 91-nya. Atau Pak Hari deh, Pak Hari. Boleh tolong Pak Hari baca Pak Hari, maaf. Boleh. Pak Hari, dari Ya. 90 Pak Hari ya. Dari ayat 90 Pak diulang Pak. Ya. Biar nyambung. Ya. Ini udah ketemu sih Pak. Siapa Pak? Boleh saya? Oh, Artinya aja Pak. Arabnya. Ustadz. Oh, Arabnya apa artinya Pak Ustadz? Artinya dah, artinya. Artinya aja. Ayat 90 ya Pak Ustadz ya. 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 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." Ayat 90, Pak. Stop dulu ya, sebentar aja. Stop sebentar, 90 tuh. Jadi begitu Fir'aun hampir meninggal nih ke gulung air laut, dia bilang tuh, dia mengakui Allah gitu ya. Tidak ada Tuhan yang berhak diimani kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Terus kenapa Allah nggak terima tuh kalimat tauhid dan doanya itu? Lihat ayat 91-nya. Apa kata Allah? Lanjut Mbak Ika. Iya, Artinya Pak Mbak ya. Ika lagi. Ya. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Tuh, itu yang bikin kenapa doa Fir'aun dicuekin sama Allah. Sekarang kalau bahasa kitanya,
Ngapain baru suka? Ente kemana aja selama ini? 15 menit yang lalu ente ngomong apa? Kata Allah. Ente kan ngaku Tuhan. Kan sebelum mau digulung air laut, dia masih ngejar-ngejar Bani Israil tuh. Kenapa dikejar? Karena dia nggak mau beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Begitu mau mati baru dia ngaku, iya nggak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israil. Dan aku termasuk orang Muslim. Allah jawab tuh, kenapa baru sekarang itu ngomongnya? Di pertanyaan nih, bukannya Allah Maha Pengampun? Iya, Allah Maha Pengampun. Ya, tapi kan ada penjelasannya. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat selama taubat itu dilakukan sebelum nyawanya di kerongkongan. Kan nyawa udah di kerongkongan nih, tinggal digulung aja selesai Firaun. Ya nggak berlaku jadinya. Nah itu tadi tuh 5 itu nanti itu. Ya jelas teman-teman ya. Jadi yang bikin kenapa Firaun akhirnya nggak ditolong oleh Allah, padahal sikap Firaun sama persis dengan sikap Nabi Yunus. Sama-sama ingat kepada Allah di saat kritis, ya kan? Bahkan ngaku Islam lagi, wa anna minal muslimin. Penyebabnya ternyata karena track record Firaun di masa lalunya itu jelek banget, gitu. Dan Firaun nggak sempat tobat. Begitu tobat udah telat. Begini baru udah di sini udah tobat. Iya ya, terlambat gitu. Ya jelas ya teman-teman ya. Jelas. Maka kondisi kita hari ini ketika semua serba sulit kan semua kita begini nih. Kita sama-sama angkat tangan nih, yang di Tomang angkat tangan, yang di Rocky angkat tangan, yang di Parung, yang di Bogor semua angkat tangan. Tapi nggak semua yang angkat tangan dapat perlakuan yang sama dari Allah. Gitu. Iya, tergantung dulunya. Dulunya dia mazhab Fir'aun apa mazhab Nabi Yunus. Gitu. Kalau dulunya dia ikutin mazhab Nabi Yunus, insya Allah pertolongan Allah datang. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Tapi kalau ternyata dulunya mazhab kita di mazhab Fir'aun, mazhab yang sombong, yang belagu, yang nggak mau ingat sama Allah, boro-boro ingat, ngaku Tuhan lagi gitu. Ya udah, jangan salahkan Allah ketika perlakuan Allah sama seperti Allah memperlakukan Firaun pada saat itu. Atas kita hari ini. Gitu. Ya, jelas teman-teman ya. Jadi yang bikin Firaun nggak ditolong karena dulunya rekodnya nggak bagus. Sedangkan Yunus ditolong Allah karena apa? Karena dulunya termasuk orang-orang yang banyak ingat sama Allah, banyak berpikir, banyak bertasbih kepada Allah. Kaitannya dengan hadis tadi tuh. Ya, ingatlah Allah di saat kamu lapang, maka niscaya Allah akan ingat kamu dalam konteks akan menolong kita di saat kamu sedang sulit. Itu penggalan doang, penggalan. Jelas ya teman-teman ya? Udah nyambung nih antara hadis dan ayat-ayat yang disampaikan, udah mulai nyambung belum? Udah terkoneksi belum penjelasannya? Udah, Pak. Udah ya? Nyambung, Pak. Ya, nyambung. Nah, berarti kalau begitu, kalau hari ini kita ingin doa-doa kita didengar sama Allah, ya dijabah, kemudian kita ditolong Allah dari kondisi yang sulit, masuk ke kondisi yang serba mudah gitu ya, maka syaratnya gimana tuh Bang Jan? Berarti caranya gimana? Kita harus punya masa lalu yang bagaimana? Yang baik. Sementara masa lalu kita kan udah berlalu nih. Ternyata masa lalu kita putih apa hitam nih, kan gitu ya. Dan ternyata masa lalu gue, aduh bukan cuma hitam nih, kelam, udah gelap masa lalunya. Terus gimana dong? Bisa-bisa nggak diterima nih doa kita sampai kiamat kan gitu. Bisa-bisa kita didiemin sama Allah nih sampai kiamat. Allah kan ngancem gitu sama Yunus tadi. Andai saja dulu Yunus nggak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, bisa jadi niscaya dia akan ada dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Banget tuh. Nah, kalau ternyata kondisi kita hari ini per detik ini, kita ngelihat nih ke masa lalu kita. Ah, gila ternyata hitam banget masa lalu gue nih. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Karena nyawa kita belum di sini. Jelas ya teman-teman ya? Kita masih punya waktu untuk bertobat kepada Allah karena kita belum meninggal. Kita belum pengen meninggal kayak Fir'aun. Gitu. Jadi ada kesempatan nih. Jangan belagu deh. Ah, gue masih sehat. Seminggu lagi boleh deh nih. Seminggu lagi deh gue tobat deh. Masih sehat nih, belum sakit kayaknya minggu depan masih oke. Jangan begitu ya. Jadi
taubat itu mesti segera. Jangan ditunda-tunda. Ntar kayak Firaun gitu. Kita nggak tahu kan yang namanya. Bisa Bang Jen duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, dia duluan. Duluan nggak apa-apa ya kali ya. Ya, jadi kalau ternyata masa lalu kita muhasabah ternyata memang wah, pantas aja saya doa kok kayaknya tumpul banget doa nih, kayak cespleng gitu. Ya. Udah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tetap aja begini, bahkan cenderung makin memburuk kondisinya. Maka segera evaluasi, cek masa lalu kita tuh kayak apa. Kalau ternyata masa lalu kita memang hitam, maka putihkan. Bagaimana cara memutihkannya? Taubatan nasuha, mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Selesai udah. Di situ tuh bener kata Mbak Evi. Kan Allah Maha Pengampun. Iya bener. Asalkan taubat kita belum terlambat. Nyawa kita belum sampai di kerongkongan. Maka insya Allah akan menerima taubat kita. Sehitam apapun masa lalu kita. Seburuk apapun masa lalu kita, jangan pernah ada perasaan, ya Allah, apa mungkin Allah maafin dosa gue nih? Gue pernah ngebohongin orang tua, gue pernah berzina, pernah judi, pernah mabok. Apa iya Allah akan maafin saya? Kalau perasaan itu muncul, maka segera buang jauh-jauh perasaan itu, karena itulah talbis iblis. Gitu. Itu jebakan iblis, supaya kita nggak jadi taubat. Padahal ampunan Allah itu, kalau dosa kita segede gunung Uhud, ampunan Allah itu 2 kali gunung Uhud Allah siapin buat kita. Kalau dosa kita sebanyak pasir di lautan, ampunan Allah 2 kali dari banyaknya pasir di lautan. Jadi jangan dengerin bisikan setan yang ngomong tadi itu. Apa iyo Allah mau maafin gue nih. Itu bisikan setan tuh. Supaya kita menunda-nunda tobat kita. Ya jelas teman-teman ya. Maka kalau memang ternyata masa lalu kita itu kurang bagus, atau track recordnya buruk, segera putihkan, mohon ampun sama Allah dan tobat. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk ke slide berikutnya, Pak Hari. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi Yunus dan Fir'aun ini sudah kita pahami ya, persamaannya dan perbedaannya. Pak Ustadz, maaf mau tanya dong. Tadi yang waktu di bagian Nabi Yunus itu surat apa Pak? Selain yang surat Yunus. Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 143, 144. Betul nggak itu? Sama surat Al-Anbiya, Mbak Rini, surat 21, ayat 87. Surat ke-21, ayat 87, itu kisah ketika Nabi Yunus dalam perut ikan. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ucapan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan kan gitu. Itu doa yang itu kayaknya ini banget deh Pak, apa kalau orang lagi kesulitan kayak seringnya pakai itu deh. Iya, karena itu yang dilakukan Nabi Yunus ketika lagi sulit. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu. Nah, tapi ayat itu akan jadi begitu tokcer kalau apa? Iya, kalau kita selalu mengingat Allah. Iya, kalau dulunya bagus track record kita gitu. Kalau track record kita bagus, ini ayat cespleng banget nih. Dan lihat deh, ucapan Yunus dengan ucapan Fir'aun lebih luar biasa loh. Wa ana minal muslimin, aku Islam dia. Tapi Allah cuekin. Penyebabnya masa lalu gitu. Jadi masa lalu ini nggak main-main gitu. Masa lalu ini sangat berdampak dengan bagaimana kondisi kita hari ini. Apakah kita akan ditolong atau enggak sama Allah? Sangat tergantung dari bagaimana track record kita. Kalau jelek, hitam, putihin gitu. Tobat, selesai. Karena Allah Maha Pengampun. Jelas ya? Oke, slide berikutnya udah ada Pak Hari? Nah, ini udah tadi ini As-Saffat udah, kita lanjut lagi. Selanjutnya Pak Hari. Nah, ini slide terakhir. Slide terakhir kita ini yang tadi Mbak Evi bilang nih, istrinya Bang Jenny bilang, Pak, bukannya Allah Maha Pengampun, Pak. Allah Maha Penerima Taubat. Iya benar, nggak ada yang salah dengan pernyataan itu, gitu ya. Allah Maha Penerima Taubat. Berarti harusnya kalau Fir'aun taubat diterima dong sama Allah. Kan gitu ya. Cara matematika kita berpikir seperti itu. Iya, tapi kan semua ada catatannya. Semua ada ketentuannya. Ketentuannya apa sih? Taubat itu hanya diterima oleh Allah sebelum nyawa sampai atau tinggal di
di kerongkongan kita. Itu ketentuannya itu salah satu. Dan Firaun ada dalam ketentuan itu, di klausul itu tuh Firaun tuh. Dia taubat tapi udah tinggal matinya. Maka batal tuh, nggak diterima. Oleh karena itu, kajian kita hari ini kita tutup dengan salah satu hadis, ya, hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, hadis yang lagunya udah populer banget nih. Ini lagunya Opik apa lagunya siapa? Yang gitu ya. Raihan ya, Raihan yang nyanyi itu. Ingat 5 perkara. Nah, ini nih hadisnya nih. Sekarang kita bahas hadis ini, ya, yang membuat Firaun akhirnya gagal total, ya, dan endingnya itu benar-benar menyedihkan karena Firaun mengabaikan hadis ini, gitu. Iktanim homsan qabla homsin, ya. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, atau kerjakan yang 5 sebelum datang yang 5, dan yang senada dengan itu. Apa aja tuh yang 5 itu? Sababaka qabla haromika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Tuh, masa muda sebelum tua. Ya. Jadi masa muda kita ini bakal diaudit sama Allah nih. Ini kalau sekarang umur kita udah rata-rata hampir setengah abad gitu ya. Terus kita nggak ngerti tentang agama, ntar Allah tanya, ente muda ngapain aja gitu. Nah, ditanya, Pak Indra, Pak Epo ngasih PR suruh ngapalin surat ini, nggak hafal-hafal Pak. Maklum faktor U. Iya, faktor U. Dulu waktu belum ada faktor U, ente kemana aja? Kan gitu. Muda ente ngapain aja? Ditanya tuh sama Allah. Terus, wasihataka qabla sakomika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakit. Orang kan gitu ya, kebanyakan baik ya. Orang kalau udah sakit tuh, kayaknya kalau gue sehat gue mau tahajud nih. Kalau gue sehat gue pengen baca Quran tiap hari. Begitu sehat lupa lagi. Enggak lagi gitu. Maka ketika sehat ada kajian datang. Ada kajian hadir. Begitu masih muda nih, masih gagah badan nih. Ada kajian di Bogor berangkat. Dari Roksi berangkat masih muda kan. Jangan ntar udah ya, jangan nanti udah stroke ya, udah asam urat, bergerak aja susah baru ngomong. Aduh, saya mau ngaji tapi setengah mati mau jalan nih. Dulu muda kemana aja kan. Ya jadi muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Tuh. Banyak ingat Allah ketika kaya sebelum kita jatuh miskin. Apalagi banyaklah mengingat Allah ketika lapang sebelum sibuk. Ya, sebelum sempit juga bisa. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah mengingat Allah ketika kita masih hidup. Sebelum kita keburu mati, mata kita terbelalak tadi kata Allah. Yang terjadi sama Firaun kan ini. Firaun melupakan masa mudanya, waktu dia masih awal-awal jadi raja, waktu dia lagi gagah-gagahnya tuh, ya kan? Waktu dia masih punya kekuasaan, dia belum sibuk. Sampai detik-detik terakhir dia masih kejar-kejar Bani Israel kan, Firaun lupa semua nih sama 5 hal ini. Dia nggak ingat sama Allah. Begitu udah mau meninggal, baru tuh ingat semua tuh. Ngaku Tuhan, lawan air kalah tapinya kan konyol. Ngaku Tuhan nih, ana rabbukumul a'la. Lawan air laut aja nggak bisa. Ya udah selesai. Sombong. Dia lupa sama yang 5. Oleh karena itu, tadi saya bilang, yang saya sampaikan tadi, bertobatlah, jangan nunggu sampai yang 5 ini keburu lewat gitu. Tobatlah saat kita lagi sehat nih, tobat. Kita masih muda, kita masih lapang, belum banyak kesibukan, ya kan? Kita masih seger-segernya nih lagi hidup, buruan tobat sama Allah. Kenapa? Karena yang namanya masa lalu itu kan bisa dirubah. Gitu. Jadi masa lalu itu bisa dirubah. Judul kajian kita hari ini nih, merubah masa lalu. Maksudnya gimana sih? Kalau masa lalu yang dulu tuh, yang dari mulai kemarin sampai terus baru kita lahir, itu kan nggak bisa dirubah kan? Iya nggak? Kita udah terlanjur tinggal di Roksi, SMA-nya SMA 23 misalnya, SMP 39, itu nggak bisa dirubah tuh. Satu-satunya cara merubah masa lalu yang dulu itu hanya dengan bertobat. Selesai. Ya, bukan dirubah tapi diputihin. Nah, masalahnya sekarang yang jadi tantangan buat kita, Rasul bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa umur umatku itu antara 60 to 70. Umur umatku itu antara 60-70 aja kata Rasul. Anggaplah kita ambil umur kita 70 deh gitu ya. Sekarang umur kita 50.
Berarti masih ada berapa tahun lagi? 10.